Kisah dokumen forensik 7 pahlawan revolusi. Ditulis oleh Ben Anderson. Orang-orang sering menjadi terkesima ketika membongkar-bongkar gudang yang bertimbun dan berdebu. Sementara iseng membolak-balik ratusan halaman fotokopi rekaman stenografis dari sidang pengadilan Letkol Auri Atmojo di depan Mahmilep, saya temukan dokumen-dokumen yang saya terjemahkan di bawah ini, yang aslinya merupakan lampiran-lampiran pada berkas sidang pengadilan itu. Dokumen itu adalah laporan yang disusun oleh sebuah tim, terdiri dari 5 orang ahli kedokteran forensik, yang telah memeriksa mayat-mayat 6 orang jenderal, yaitu Yani, Suprapto, Parman, Sutojo, Harjono, dan Panjaitan, dan seorang letnan muda, Tendean, yang terbunuh pada pagi-pagi buta tanggal 1 Oktober tahun 1965. Laporan mereka yang lugas, merupakan lukisan paling objektif dan tepat yang pernah kita miliki, tentang bagaimana 7 orang itu mati. Mengingat kontroversi yang telah lama tentang masalah ini, dan berita-berita yang disajikan oleh surat kabar dan majalah umum berlain-lainan, maka saya memandang perlu menerjemahkan dokumen-dokumen tersebut sepenuhnya, untuk kepentingan kalangan ilmiah. Bagian atas setiap visum et repertum, atau otopsi, menunjukkan bahwa tim tersebut bekerja pada hari Senin tanggal 4 Oktober tahun 1965, atas perintah Maijen Soeharto selaku Komandan Kostrad ketika itu, kepada Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Tim terdiri dari 2 orang dokter tentara, termasuk Brigjen Rubono Kertopati yang terkenal itu, dan 3 orang sipil ahli kedokteran forensik pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Di antara ketiga orang ini yang paling senior ialah Dr. Sutomo Cokronegoro, ketika itu ahli paling terkemuka dalam kedokteran forensik di Indonesia. Tim bekerja sama selama 8 jam, yaitu dari pukul 4.30 sore tanggal 4 Oktober tahun 1965, sampai 12.30 lewat tengah malam tanggal 5 Oktober tahun 1965, bertempat di kamar bedah RSPAD. Jelas mereka harus bekerja cepat, oleh karena dari berita-berita pres kita ketahui, mayat-mayat itu baru bisa diangkat dari lubang sumur di Lubang Buaya, di mana para pembunuh telah melemparkannya menjelang siang tanggal 4 Oktober tahun 1965, lebih 75 jam setelah pembunuhan terjadi. Dalam jangka waktu itu, dalam iklim tropis bisa diperkirakan mayat sudah sangat membusuk. Dan sesudah hari siang, Selasa tanggal 5 Oktober tahun 1965, mayat-mayat itu dimakamkan dengan upacara militer di Taman Pahlawan Kalibata. Satu hal yang pasti patut diperhatikan, mengingat bahwa otopsi itu dilakukan atas perintah langsung Maijen Soeharto, maka kiranya tidak akan mungkin jika laporan para dokter tersebut tidak segera disampaikan kepadanya, segera setelah tugas dilaksanakan. 7 buah laporan itu masing-masing disusun menurut bentuk yang sama, yaitu pernyataan adanya perintah Maijen Soeharto kepada 5 orang ahli itu, identifikasi atas mayat, deskripsi tubuh, termasuk pakaian atau hiasan-hiasan badan, uraian rinci tentang luka-luka, kesimpulan tentang waktu dan penyebab kematian, pernyataan di bawah sumpah dari kelima ahli itu, bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sepenuh-penuhnya dan sebagaimana mestinya. Karena gambaran umum tentang matinya 7 tokoh itu, kita, sebagaimana halnya masyarakat pembaca di Indonesia tahun 1965, harus banyak bersandar pada apa yang diberitakan oleh 2 surat kabar tentara, yaitu Angkatan Bersenjata dan Berita Yuda, serta Dinas Informasi ABRI yang memasok surat kabar tersebut. Walaupun ada beberapa surat kabar non-militer yang tetap terbit, namun Preskiri telah ditindas pada petang hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Sedangkan radio dan televisi yang dikuasai negara, dan telah ada di tangan militer sepenuhnya menjelang tanggal 1 Oktober tahun 1965, tidak mengudara. Karena itu perlu diperbandingkan berita-berita yang disajikan oleh surat kabar tentara tersebut, dengan ini laporan dari para ahli kedokteran yang ditunjuk militer yang selesai tersusun pada hari Selasa tanggal 5 Oktober tahun 1965, yang bisa kita simpulkan dari dokumen-dokumen lampiran itu. Mengingat bahwasanya 2 surat kabar tersebut adalah harian-harian pagi, sehingga edisi tanggal 5 Oktober tahun 1965 mereka mungkin sudah ditidurkan, sementara para dokter masih menyelesaikan pekerjaannya,
maka tidak aneh bila pemberitaan mereka tentang hari itu barangkali tergesa-gesa tanpa memanfaatkan informasi yang panjang lebar itu. Angkatan bersenjata memuat beberapa buah foto kabur mayat-mayat yang telah membusuk dan menggambarkan pembunuhan tersebut sebagai perbuatan biadab berupa penganiayaan yang dilakukan di luar batas peri kemanusiaan. Berita Yuda yang selalu lebih garang mengatakan bahwa mayat-mayat itu penuh dengan bekas-bekas penyiksaan. Bekas-bekas luka di sekujur tubuh akibat siksaan sebelum ditembak masih membalut tubuh-tubuh pahlawan kita. Maijen Soeharto sendiri seperti dikutip menyatakan, jelaslah bagi kita yang menyaksikan dengan mata kepala jenazah-jenazah itu, betapa kejamnya aniaya yang telah dilakukan oleh petualang-petualang biadab dari apa yang dinamakan gerakan tanggal 30 September. Surat kabar itu meneruskan dengan menggambarkan saat-saat terakhir kehidupan Jenderal Yani, mengatakan bahwa sesudah ditembak rubuh di rumahnya, ia dilemparkan hidup-hidup ke dalam sebuah truk dan terus-menerus disiksa sampai penyiksaan terakhirnya di lubang buaya. Bukti-bukti tentang penyiksaan ini ditunjukkan dengan adanya luka-luka pada leher dan mukanya, dan kenyataan bahwa anggota-anggota tubuhnya tidak sempurna lagi. Apa yang dimaksud oleh kata-kata yang agak kabur itu, menjadi lebih jelas pada hari-hari berikut. Pada hari Kamis tanggal 7 Oktober tahun 1965, Angkatan Bersenjata menyatakan bahwa matanya Yani dicungkil. Berita ini dikuatkan 2 hari kemudian oleh berita Yuda, dengan menambahkan bahwa muka mayat itu ditemukan terbungkus dalam sehelai kain hitam. Pada tanggal 7 Oktober itu juga, Angkatan Bersenjata melukiskan lebih lanjut tentang bagaimana Jenderal Harjono dan Jenderal Panjaitan tewas oleh berondongan tembakan senjata api di rumah masing-masing, lalu mayat mereka dilempar ke dalam sebuah truk yang menghilang dalam kegelapan malam, dengan deru mesinnya yang seperti harimau haus darah. Sementara itu berita Yuda memberitakan tentang bekas-bekas siksaan pada kedua tangan Harjono. Pada tanggal 9 Oktober tahun 1965, berita Yuda memberitakan bahwa meskipun muka dan kepala Jenderal Suprapto telah dihancurkan oleh penteror-penteror biadab, namun ciri-cirinya masih bisa dikenali. Pada Letnan Tendean terdapat luka-luka pisau pada dada kiri dan perut, lehernya digorok dan kedua bola matanya dicungkil. Harian ini pada hari berikutnya mengutip saksi mata pengangkat mayat bulan Oktober itu, yang mengatakan bahwa di antara korban beberapa ada yang matanya keluar, dan beberapa lainnya ada yang dipotong kelaminnya, dan banyak hal-hal lain yang sama sekali mengerikan dan di luar peri kemanusiaan. Pada tanggal 11 Oktober tahun 1965, Angkatan Bersenjata menulis panjang lebar tentang matinya Tendean, dengan menyatakan bahwa ia mengalami siksaan luar biasa di lubang buaya, sesudah diserahkan kepada para anggota Gerwani. Ia dijadikan benda permainan jahat perempuan-perempuan ini, digunakan sebagai bulan-bulanan sasaran latihan menembak Sukwati Gerwani. Begitu surat kabar tentara memulai, maka yang lain pun segera serta-merta mengikuti. Misalnya API Pancasila, orang partai IPKI yang bernaung di bawah militer, pada tanggal 20 Oktober tahun 1965 memberitakan bahwa alat pencungkil yang digunakan untuk jenderal-jenderal itu telah ditemukan oleh pemuda-pemuda anti-komunis ketika mereka menyerbu gedung-gedung Partai Komunis di Desa Harupanggang di luar kota Garut. Walaupun tanpa diterangkan, mengapa partai tersebut memandang desa itu cocok untuk menyimpannya. Pada tanggal 25 Oktober tahun 1965, surat kabar ini juga memuat pengakuan seseorang bernama Jamin, anggota organisasi pemuda Partai Komunis, Pemuda Rakyat, yang mengatakan telah menyaksikan bagaimana Jenderal Suprapto telah disiksa di luar batas kesusilaan oleh anggota-anggota Gerwani. Pengakuan-pengakuan serupa itu dimuat berturut-turut dan memuncak pada cerita menarik tentang Nyonya Jamilah, disiarkan pada tanggal 6 Oktober tahun 1965 oleh Dinas Penerangan ABRI kepada seluruh kalangan pers. Nyonya Jamilah diceritakan sebagai hamil 3 bulan. Pimpinan Gerwani dari Pacitan berumur 15 tahun, mengaku bahwa ia dan kawan-kawan di lubang buaya telah menerima pembagian pisau kecil serta silet dari anggota-anggota pasukan gerakan tanggal 30 September. Lalu mereka, yang seluruhnya berjumlah 100 orang itu, mengikuti perintah orang-orang itu pula, mulai memotong dan menyayat-sayat kemaluan jenderal-jenderal yang telah mereka tangkap itu. Malahan tidak berhenti di situ saja.
Antara yang telah dikuasai militer itu, pada tanggal 30 November tahun 1965, melukiskan bagaimana orang-orang Gerwani itu dengan mudahnya telah menyerahkan tubuh mereka kepada para personel AURI yang ikut serta dalam gerakan tanggal 30 September. Sementara itu pada tanggal 13 Desember tahun 1965, Angkatan Bersenjata melukiskan mereka bertelanjang menarikan tarian bunga harum di bawah pimpinan Ketua Partai Komunis Dipa Nusantara Aidit sebelum terjun dalam pesta pora massal bersama para anggota pemuda rakyat. Di dalam cerita-cerita yang memenuhi surat kabar selama bulan-bulan Oktober, November dan Desember ini, sementara itu pembantaian besar-besaran terhadap orang-orang yang berhubungan dengan Partai Komunis terus berjalan, terkandung dua hal yang sangat menarik diperhatikan. Pertama, ditiup-tiupkan bahwa 7 korban itu mengalami siksaan yang mengerikan, khususnya dicungkil mata dan dipotong kemaluan mereka. Kedua, ditonjolkan bahwa pelaku-pelaku kejahatan adalah orang-orang sipil dari organisasi yang berafiliasi dengan komunis. Apakah yang diberitakan kepada kita oleh laporan para ahli forensik pada tanggal 5 Oktober itu? Pertama dan terutama, bahwa tidak ada satu biji mata pun dari para korban yang telah dicungkil. Dan bahwa semua kemaluan mereka pun masih utuh. Kepada kita bahkan diberitakan bahwa 4 berhitan dan 3 tidak berhitan. Kecuali itu, barangkali perlu korban-korban itu dibagi ke dalam 2 golongan. Yaitu mereka yang dengan sebagian besar bukti non-forensik menunjukkan telah dibunuh dengan ditembak selagi masih di rumah oleh para penculik mereka, yaitu Jenderal Yani, Jenderal Panjaitan, dan Jenderal Harjono. Dan mereka yang dibunuh sesudah dibawa ke lubang buaya, yaitu Jenderal Parman, Jenderal Suprapto, dan Jenderal Sutojo, serta Letnan Tendean. Golongan 1. Berita paling lengkap tentang kematian mereka terbit jauh sesudah peristiwa terjadi, yaitu tentang Yani dalam Berita Yuda tanggal 5 Desember tahun 1965. Panjaitan dalam Kompas tanggal 25 Oktober tahun 1965, Berita Yuda Minggu tanggal 21 November tahun 1965, dan Berita Yuda tanggal 13 Desember tahun 1965. Dan Harjono dalam Berita Yuda Minggu tanggal 28 November tahun 1965. Semua pemberitaan menunjukkan bahwa jenderal-jenderal itu telah dibunuh dengan mendadak dan seketika di rumah, dengan berondongan tembakan yang dilakukan oleh anggota-anggota Resimen Kawal Cakrabirawa di bawah pimpinan Operasi Letudul Arif. Gambaran demikian hanya sebagian saja dibenarkan oleh laporan forensik. Para ahli forensik itu menyatakan bahwa luka-luka pada tubuh Yani sajalah yang merupakan 10 luka tembak masuk dan 3 tembus. Panjaitan mengalami 3 luka tembak pada kepala, serta luka robek kecil di tangan. Pada luka-luka yang dialami Harjono timbul tanda tanya, karena tidak disebut-sebut sebagai akibat tembakan. Penyebab kematiannya rupanya adalah torehan panjang dan dalam pada bagian perut, luka yang lebih mungkin disebabkan oleh bayonet ketimbang pisau lipat atau silet. Sebuah luka serupa yang tak mematikan terdapat pada punggung korban. Cedera lain satu-satunya digambarkan pada tangan dan pergelangan tangan kiri, luka-luka disebabkan oleh barang tumpul. Tak ada cara lain yang lebih tepat untuk menafsirkan luka-luka ini, kecuali harus mengatakan bahwa luka-luka tersebut tidak mungkin karena siksaan. Jarang penyiksa memilih pergelangan kiri dalam melakukan pekerjaan mereka, dan luka itu barangkali karena mayat itu dilempar ke dalam sumur di lubang buaya yang 36 kaki dalamnya. Golongan 2. Cerita lengkap tentang matinya korban-korban ini terdapat dalam surat kabar berikut. Parman, Berita Yuda, tanggal 17 Oktober tahun 1965, dan juga Berita Yuda serta Angkatan Bersenjata tanggal 2 Desember tahun 1965. Suprapto, Berita Yuda Minggu tanggal 5 Desember tahun 1965. Sutojo, Berita Yuda Minggu tanggal 21 November tahun 1965. Terhadap 4 orang inilah berita-berita tentang siksaan biadab dan seksual paling banyak diberikan. Apa yang diungkapkan oleh laporan forensik adalah sebagai berikut. S. Parman mengalami 5 luka tembak, termasuk 2 yang mematikan pada kepala, dan di samping itu, robek dan patah tulang pada kepala, rahang, dan kaki kiri bawah, semuanya sebagai akibat benda tumpul dan keras,
popor bedil atau dinding dan lantai sumur. Tetapi jelas bukan luka-luka siksaan, juga tidak sebagai akibat silet atau pisau lipat. Suprapto mati oleh karena 11 luka tembak pada berbagai bagian tubuhnya. Luka-luka lain berupa 6 luka robek dan patah tulang, sebagai akibat dari benda tumpul pada kepala dan muka. 1 disebabkan oleh benda keras tumpul pada betis kanan. Luka-luka dan patah tulang itu akibat benda tumpul yang sangat keras pada bagian pinggul dan pada paha kanan atas. Dan 3 sayatan, yang melihat pada ukuran dan kedalamannya, mungkin disebabkan oleh bayonet. Sekali lagi, benda tumpul mempertunjukkan terjadinya benturan dengan benda-benda keras yang besar dan berbentuk tak menentu, popor bedil dan batu-batu sumur, dan bukannya silet atau pisau. Sutojo mengalami 3 luka tembak, termasuk 1 yang fatal pada kepala, sedang tangan kanan dan tempurung kepala retak sebagai akibat benda tumpul keras. Sekali lagi, kombinasi ganjil antara tangan kanan, tulang tengkorak, dan benda pejal berat yang memberikan kesan popor bedil atau batu-batu sumur. Tendean mati akibat 4 luka tembak. Kecuali itu, para ahli tersebut menemukan luka gores pada dahi dan tangan kiri. Demikian juga 3 luka akibat trauma pejal pada kepala. Tak terdapat sepatah kata pun di laporan-laporan ini tentang adanya siksaan yang tak tersangkal, dan tak ada juga bekas silet atau pisau kecil apapun. Bukan saja karena hampir semua luka-luka bukan tembak itu dilukiskan sebagai akibat dari benda pejal dan keras, tetapi karena pembagiannya secara jasmaniah pun, pergelangan kaki, tulang kering, pergelangan tangan, paha, pelipis dan lain-lain pada umumnya tampak sembarangan. Adalah sangat menarik bahwa sasaran para penyiksa yang lazim, yaitu pelir, dubur, mata, kuku, telinga, dan lidah, tidak disebut-sebut. Maka dengan cukup meyakinkan bisa dikatakan bahwa 6 orang dari korban-korban itu mati oleh tembakan senjata api. Perihal Harjono yang mati di dalam rumahnya tetap membingungkan. Dan jika tubuh mereka mengalami tindak kekerasan lain, adalah akibat pemukulan dengan gagang bedil yang mematahkan peluru-peluru mematikan itu, atau cedera yang mungkin diakibatkan karena jatuh dari ketinggian 36 kaki, yaitu kira-kira 3 tingkat lantai, ke dalam sumur yang berdinding batu. Perlu juga dikemukakan, bahwa dalam pidatonya tanggal 12 Desember tahun 1965, kepada kantor berita Indonesia Antara, Presiden Soekarno mengutuk para wartawan yang telah membesar-besarkan pernyataan mereka, dan menegaskan, bahwa dokter-dokter yang telah memeriksa mayat para korban menyatakan, tentang tidak adanya perusakan mengerikan pada mata dan alat kelamin, seperti telah diberitakan dalam pres.